Ada 6 tips teman-teman sekalian yang teman-teman bisa lakukan, bisa terapkan agar esainya teman-teman insya Allah diterima dan lulus dalam seleksi BPG Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Di video kali ini saya akan berbagi dan sharing kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara menulis esai dalam seleksi BPG Prajabatan tahun 2022. Langsung saja saya akan menyampaikan atau berbagi lebih tepatnya kepada teman-teman sekalian bagaimana tips menulis esai untuk seleksi BPG Prajabatan tahun 2022. Ada 6 tips teman-teman sekalian yang teman-teman bisa lakukan, bisa terapkan agar esainya teman-teman insya Allah diterima dan lulus dalam seleksi BPG Prajabatan tahun 2022 ini. Yang pertama teman-teman sekalian adalah tipsnya tidak plagiat. Jelas, ini adalah prinsip dasar dan prinsip utama yang harus kita kedepankan dalam menulis apapun. Tidak hanya menulis esai di BPG Prajabatan tahun 2022 ini. Teman-teman sekalian harus pegang prinsip ini, tidak plagiat. Ya, tulisannya teman-teman harus benar-benar asli, ya, milik teman-teman sendiri. Kemudian tips yang kedua teman-teman sekalian adalah tidak normatif. Tidak normatif artinya asesor itu tidak membutuhkan jawaban-jawaban yang sifatnya teoritis. Teman-teman misalnya menulis menurut pendapat ini, menurut pendapat itu nggak akan diterima. Asesor tidak mengharapkan jawaban-jawaban yang seperti itu. Jangan berteoritis teman-teman sekalian, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman nyata, real, yang sudah teman-teman lewati, sehingga dalam penulisan yang teman-teman lakukan nanti itu tidak menulis rencana atau wacana. Saya sampaikan tipsnya teman-teman di sini, kalimat yang digunakan adalah saya telah. Jangan menggunakan kalimat saya akan, karena kalimat saya telah ini mengindikasikan kuat bahwa teman-teman sudah melewati pengalaman nyata tersebut. Sedangkan saya akan ini mengindikasikan teman-teman masih merencanakan, masih membayangkan apa yang harus dilakukan ke depan. Ini tidak diharapkan dalam penulisan esai. Kemudian teman-teman sekalian, tips selanjutnya adalah ada dampak. Ada hasil dari pengalaman nyata yang sudah teman-teman lewati. Dari inisiatif praktik baik, dari aksi nyata, dari inisiatif yang teman-teman ambil dalam pengalaman nyata tersebut, memiliki dampak, memiliki hasil. Sekecil apapun dampak tersebut, yang pasti ada progres, dan itu menjadi poin yang sangat besar yang dinilai oleh asesor. Kemudian tips selanjutnya teman-teman adalah jangan dikebut semalam, harus dicicil. Ini sudah tanggal 16, ya, tanggal 30 nanti akan berakhir adalah deadline pengiriman esai. Jadi teman-teman sekalian harus mulai mencicil dari sekarang, ya. Targetkan 1 hari 1 soal esai, karena saya sempat lihat soal esai di BPG Prajabatan tahun 2022 ini ternyata lumayan banyak, ya. Memang hanya sekitar 7 soal kalau tidak salah, itu induknya, tapi ternyata jika dibuka lagi masih ada anaknya di dalam. Rata-rata 1 induk soal memiliki 3 sub lagi di dalamnya, sehingga lumayan banyak yang teman-teman harus kerjakan. Jadi saya sangat sarankan, rekomendasikan jangan sampai teman-teman menggunakan sistem SKS. Kemudian tips yang terakhir teman-teman sekalian adalah menulis dulu di file Word, ya. Jangan teman-teman langsung menulis di kolom jawaban pada laman esai di SIM PKB-nya teman-teman. Kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, saya sempat cek bagaimana sistem penyimpanan esai di laman SIM PKB teman-teman. Ternyata setelah teman-teman simpan, setelah teman-teman mengisi jawaban dan simpan, ternyata tidak bisa direvisi lagi.
saya punya pengalaman menulis esai di pengajar praktik guru penggerak maupun ketika mengikuti seleksi fasilitator guru penggerak, teman-teman sekalian. Di laman SIM PKB tersebut, meskipun kita sudah menyimpan esai tersebut, masih bisa kita revisi. Bahkan di fasilitator kemarin, seingat saya merevisi itu sering sekali. Sampai 5-7 kali saya melakukan revisi baru saya benar-benar submit di bagian akhir. Nah, yang sekarang kalau teman-teman sudah simpan saya nggak bisa direvisi. Sehingga teman-teman harus benar-benar memastikan esai yang teman-teman sudah tulis di Word tersebut mantap. Sehingga ketika sudah teman-teman mantap menulisnya di Word, teman-teman bisa mengcopy paste ke laman di SIM PKB, lalu kemudian teman-teman bisa klik simpan. Nah, jika demikian maka sudah aman sih, karena sudah melalui proses filter yang lumayan baik di proses sistem yang teman-teman lakukan secara mandiri. Baik teman-teman sekalian, itu barangkali tips menulis esai seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dan sukses untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Terima kasih, share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.